Safar memiliki kaitannya dengan hukum orang ketika haji. Orang yang haji ada kaitannya dengan masalah safar. Safar ada kaitannya dengan masalah puasa ada? Ada. Orang yang dia safar memiliki hukum khusus ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa ada kaitannya dengan masalah zakat? Ada? Ada. Hubungannya apa? Salah satu di antara mustahil zakat adalah ibnu sabil. Orang yang dia kondisi perjalanan dalam kondisi safar, kemudian dia kehabisan bekal. Apalagi berkaitan dengan masalah ibadah sholat, maka safar ini memiliki kaitan yang sangat erat, berkaitan dengan sholat jamaah, berkaitan dengan sholat qasar, bahkan berkaitan dengan sholat Jumat. Ini ada hubungannya semua dengan safar. Nah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, safar itu adalah sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Karena orang-orang yang safar pada zaman itu, mereka dengan kondisi alam yang ekstrim. Mereka harus safar melewati pasir yang panas. Bahkan mereka bukan hanya sehari dua hari, safarnya mereka bisa berlangsung sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka safar ke Syam itu membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 bulan. Berarti pulang pergi itu butuh waktu kurang lebih selama 2 bulan. Makanya ketika Nabi SAW beliau di-mi'rajkan oleh Allah atau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Kenapa? Karena untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Syam itu butuh waktu sampai dengan 1 bulan. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke Sidratul Muntaha, itu hanya dilakukan dalam 1 malam. Orang-orang kafir Quraisy mereka tertawa dan mengejek Rasulullah SAW. Jadi jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, kalau di zaman dahulu perjalanan safar itu adalah perjalanan yang berat, sehingga ada sebagian ulama yang kemudian menjelaskan kenapa safar itu dinamakan dengan safar, perjalanan itu dinamakan dengan safar karena diambil dari kata asfar. Asfar itu artinya mengungkap. Asfar itu artinya menyingkap. Sehingga salah satu di antara faidah ketika seseorang itu safar akan menyingkap karakter perilaku seseorang. Orang yang dia mementingkan diri sendiri akan kelihatan. Orang yang dia pelit akan kelihatan. Orang yang dia karakternya jahat akan kelihatan. Orang yang akhlaknya buruk akan kelihatan ketika safar seperti itu. Nah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, karena safar pada zaman dahulu itu merupakan sesuatu yang berat. Oleh karena Nabi SAW beliau menyampaikan secara khusus hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah safar. Nah, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang fikih safar. Tapi sebelum kita membahas fikih safar, mungkin alangkah baiknya kita jelaskan beberapa poin terkait dengan adab-adab yang harus dimiliki oleh seseorang ketika dia hendak melakukan safar.